Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu operasi hitung aljabar bentuk rasional. Mengasosiasikan ya. Pada bab sebelumnya, antum telah belajar bilangan pecahan. Pecahan merupakan salah satu contoh bilangan rasional. Pada bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika pecahan tersebut berpenyebut sama. Apakah hal tersebut berlaku juga pada aljabar bentuk rasional? Nah, ini coba kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Ada dua kasus dalam penjumlahan atau pengurangan aljabar bentuk rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan dua bentuk rasional yang memiliki penyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Contoh, A per P plus B per P sama dengan A plus B per P dengan P tidak sama dengan 0. Sama halnya dengan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan dua bentuk rasional yang penyebabnya tidak sama dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi bentuk rasional yang penyebutnya sama. Untuk itu, perlu ditentukan bentuk rasional senilainya terlebih dahulu. Cara untuk menentukan bentuk rasional senilai adalah dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya. Nah, ini ada contoh soal X min 4 per 5 plus 3 min 2X per 7. Bagaimana penyelesaiannya yang ada di sini, yaitu kita cari KPK-nya. Ya, KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Jadi penyebutnya kita tulis 35. Nah, sekarang ditambah. Nah, yang di sini, penyebut yang di sini dipindah ke pembilang ke atas ya. Jadinya 7 dalam kurung X min 4 plus 5 3 min 2X per 35. Nah, setelah itu digabungkan 7X min 28. Kenapa 28? Dapat dari mana? Dapat dari 7 kali 4. Jadi 7 yang di luar ini dikalikan dengan 4 yang ada di dalam kurung. Setelah itu plus 15. 15 dapat dari mana? Ya, perkalian antara 5 dan 3. 3 yang ada di dalam kurung. Jadi dikalikan 5. Min 10 per 35 sama dengan min 3X min 13 per 35. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Cara melakukan operasi perkalian, type ini ya sebelum kita lanjut. Ini nanti antum catat contoh 317 sebagai tugasnya ya. Seperti biasa, tugasnya mencatat, setelah itu difoto, dicatat di buku tulis, difoto, dikumpulkan ke link Google Form yang akan muallim taruh di bawah video ini. Ini yang antum catat ya. Baik, selanjutnya adalah cara melakukan operasi perkalian pada aljabar. Berbentuk rasional sama dengan cara melakukan operasi perkalian pada pecahan, yaitu dengan melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Nih, jika A per B dan C per D adalah aljabar bentuk rasional, maka A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Pembagian adalah inverse dari perkalian. Cara penyelesaian operasi pembagian pada aljabar bentuk rasional sama saja dengan cara penyelesaian operasi pembagian pada pecahan, yaitu jika A per B dan C per B adalah aljabar bentuk rasional, maka A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Intinya, pembagian adalah inverse dari perkalian. Contoh, kita ambil contoh yang A saja. 2X per 5Y kali 1 per XY. Penyelesaiannya adalah ini digabungkan ya menjadi 2X kali 1 per 5Y kali XY.
sama dengan 2 kali 1, 2, tetap 2x ya, per 5 kali xy sama dengan 5x, y-nya jadi kuadrat ya, karena y kali y sama dengan y kuadrat, sama dengan 2 per x-nya dihilangkan, x-nya dihilangkan, nah jadi 2 per 5 y kuadrat, karena di sini dibagi ya. Ini juga nanti antum catat ya sebagai tugasnya. Yang kemudian yang E, menemukan bentuk aljabar dari pola bilangan. Nih, ada kegiatan mengamati. Sediakan kotak korek api, susunlah batang korek api seperti berikut hingga urutan ke-8. Berapa batang korek api yang kamu perlukan untuk membentuk susunan pada urutan ke-8? Berilah kesimpulan atas jawabanmu di sebelah ini. Butuh berapa kalian untuk membentuk korek api seperti ini? Melanjutkan pola bilangan. Perhatikan pola bilangan berikut 2, 4, 6, 8, 10. Bagaimana bentuk pola bilangan seperti di atas? Perhatikan aturannya berikut ini. Urutan ke-1, 2 kali 1 sama dengan 2. Urutan kedua, 2 kali 2, 4. Urutan ketiga, 2 kali 3, 6. Ya. 2 kali 4, 8. Dan yang terakhir, 2 kali 5, 10. Ini urutan yang kelima. Bagaimana menentukan bilangan-bilangan pada urutan ke-6, ke-7, dan ke-8? Urutan ke-6 berarti 2 dikali 6, ke-7 2 dikali 7, urutan ke-8 2 kali. Jadi dengan menambahkan 3 bilangan lagi, pola bilangan di atas menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Dengan mengetahui aturannya kita dapat melanjutkan pola bilangan. Jadi harus mengetahui polanya dulu. Jadi bukan ini bilangan genap, bukan. Diketahui, antum cari polanya terlebih dahulu. 2, 4, 6, 8, 10, habis itu berapa? Nah, ternyata polanya adalah perkalian 2, mulai dari 1 sampai ke 5, kemudian ditambah 3 bilangan, yaitu 6 sampai dengan 7. Membuat generalisasi pola bilangan. Perhatikan lagi pola bilangan berikut. Yang tadi ya, kita sudah mengetahui aturan dari pola bilangan tersebut. Aturan tersebut dapat kita buat secara umum sebagai berikut. Urutan yang pertama urutan yang pertama yaitu 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Ini urutan yang pertama, perkalian 2 kali 2 urutan kedua, dan selanjutnya urutan ketiga. Urutan ke n sama dengan 2 kali n, sama dengan 2n. Jadi pola bilangan di atas menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 2n. Bentuk 2n merupakan bentuk umum dari pola bilangan 2, 4, 6, 8. Perhatikan juga bahwa 2n merupakan bentuk aljabar. Jadi kita bisa mencari pola 2n ini menggunakan urutan yang ada pada bilangan ini ya, atau aturannya. Ketika kita sudah tahu aturannya, menggunakan urutan 2 perkalian 2, kita dapat mengetahui berapa nilai 2n. Selanjutnya, menerapkan pola bilangan. Banyak permasalahan sehari-hari yang dapat dipecahkan menggunakan pendekatan pola bilangan. Perhatikan contoh berikut. Sebuah tarian massal menggunakan pola lantai seperti gambar berikut. Nah, ini urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta seterusnya. Tentukan banyak penari yang berada di urutan ke-10, berarti ini ya, antum ini tambahin ini 1, 2, 3, 4 ya. 5, urutan ke-5 5. Jadi kalau ada 10 berarti urutan ke-10 penarinya berapa? 10 ya, sesuai dengan urutan pola lantai yang ada pada contoh ini. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Silakan antum catat ini juga. Jadi ada 3 slide yang perlu antum catat. Mulai ulangi ya. Yang pertama adalah yang ini, kemudian yang ini, dan yang terakhir adalah yang ini ya, tentang pola bilangan. Begitu aja. Jika ada pertanyaan silahkan antum tanya japri ke WA Mualim, dan jika ada kekurangan dalam penjelasan yang Mualim sampaikan, Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.